Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review The Temperature of Language Hour 19. Sebelum itu, jangan lupa ya, follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa yang loncengnya, biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang romansa pertumbuhan anak-anak remaja dengan nilai tertinggi. Para siswa kelas 11 yang tiba-tiba kehilangan salah satu siswanya ketika 100 hari sebelum ujian dimulai. Drama ini mengisahkan tentang remaja dengan pemain Lee Chan Sun, Wo Jin Ah, Han Yori, Seo Eun Bi, Kim Do Hyun, dan Shin Kang Wook. Lee Chan Sul adalah siswa yang atletis dan juga suka bermain basket. Sementara Wo Jin Ah seorang siswa biasa dan menjalani kehidupan seperti siswa yang lainnya. Beberapa temannya sudah memiliki cita-cita ke depannya setelah lulus dari sekolah. Tetapi Jin Ah tak memiliki cita-cita tersebut. Akhirnya ia membuat akun sosial media dengan nama The Temperature of Talk. Jin Ah memiliki pemikiran-pemikiran tulisan yang berbeda dengan remaja yang lainnya. Jin Ah akhirnya menerima banyak pengikut di sosial medianya. Ia pun bertukar pesan dengan para anggota dengan nyaman dan memiliki dunia baru dalam hal tulis-menulis. Jadi bagaimanakah cerita Jin Ah dengan teman-temannya dalam menghadapi kelas 3 SMA yang hanya dituntut untuk terus belajar agar bisa masuk perkuliahan? Apakah Jin A dan kawan-kawan bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan? Dan konflik apa yang terjadi dalam drama ini? Komentar gue sama drama ini tuh cocok banget buat anak-anak remaja yang lagi nyari jati diri dan menentukan cita-cita ya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak banget selebgram yang kadang tuh nggak memberikan contoh yang baik dalam postingannya gitu. Tapi Jin A di sini tuh kayak bikin account khusus tulisan puisinya atau tulisan pendapat pemikirannya. Jadi emang berbeda daripada selebgram yang lainnya. Kisah percintaan anak remaja juga seru di sini gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak berani menyatakan perasaan, tapi rasa sayangnya diperlihatkan dengan cara ngejek atau nggak suka dengan orang tersebut diliatinnya, tapi sebenarnya tuh pas Jin Ah deket sama cowok lain dia tuh baper. Selain percintaan ada juga pertemanan di sini dan ini benar-benar diuji karena Yuri teman sebangkunya Jin Ah itu punya teman lain yang selalu sirik sama Jin A dan mikir kalau Jin A tuh cuma nebeng tenar sama si Yuri. Karena Yuri selain cantik, dia juga pinter di sekelas. Menurut gue kayaknya di Korea tuh bully sama gosip dari orang-orang tuh bikin anak jadi stres dan parno ya buat masuk sekolah gitu. Jadi gara-gara gosip tersebut Yuri tuh sampai pindah ke sekolah lain dan selalu jemput sama pacarnya, padahal dia tuh dijemput sama ibunya karena dia nggak pingin ada orang cowok-cowok yang deket sama dia jadiin gosip gitu. Jadi dia nggak mau jadi bahan gosip di sekolahan. Pelajarannya juga bukan buat anak-anak aja, tapi dari segi orang tua. Ada orang tuanya Doyun yang terlalu maksain banget anaknya untuk ke jurusan yang dia mau. Jadi sampai Dohyun tuh mikir kalau di rumah itu udah kayak neraka banget dan dia tuh pengen bunuh diri karena dia nggak bisa menentukan apa yang dia pinginin. Balik lagi ya ke ceritanya Yuri, jadi dia tuh kan nggak kalah sedih kalau menurut gue. Di akhir episode itu dia kan kayak dapetin perlakuan yang di sekolah dulu tuh dibully habis-habisan. Pokoknya bener-bener tuh kayak di banyak satu sekolah tuh nggak suka sama dia karena sebuah gosip dan emang dia cantik sama pinter. Tapi akhirnya dia tuh bisa melawan semua ketakutannya itu dan ketemu sama Jin Ah yang emang berteman tuh tanpa alasan. Jadi kan kadang-kadang gue teman sama dia karena dia pinter atau karena dia kaya.
Tapi Jin Ah nggak ngeliat itu dari sosok Yuri. Ada juga cerita dari Sobin yang kerja keras masa SMA, udah punya pekerja paruh waktu, dan cuma Chansul doang yang tahu itu karena dia nggak mau teman-temannya tahu. Tapi dia harus berusaha untuk jadi nomor 1 di sekolahan. Dia juga mikir kalau dia sendirian yang punya masalah, tapi ternyata orang lain yang ekonominya juga bagus, bisa les dimanapun juga ternyata punya masalah. Dan untungnya Chansul tuh baik hati ya, yang bikin dia akhirnya Sobin tuh menghargai hidupnya, bisa menjalani hidup kayak remaja yang lainnya walaupun dia pekerja paruh waktu juga, sekolah juga, tapi Chansul yang ngubah Sobin bisa hidup lebih baik. Jadi ini drama tuh bukan tentang pertemanan aja, tapi juga ada kisah cintanya. Jadi di Korea itu kan kebanyakan anak kelas 3 itu fokus sama belajar. Bahkan mereka tuh kayak yang pingin kedokteran sama namanya hukum gak akan mungkin itu yang namanya kenal yang namanya pacaran. Nah di sini diliatin kalau umur 19 tahun mereka tuh harus bisa memilih jurusan yang mereka suka untuk bisa menggapai cita-citanya. Jadi gak boleh gara-gara orang tua gue masuk jurusan ini nih, yang kayak gitu. Jadi harus ikutin apa yang kita suka. Dan untuk masalah percintaan di sini bisa kelihatan kalau kalian punya pasangan kayak si Chansul sama Jin Ah, kalian bisa lihat gimana mereka bisa berhasil walaupun mereka berpacaran. Jadi harus sama-sama saling mendukung, kayak gitu. Selain cinta yang seneng-seneng, ada juga cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi gak miris sama cerita-cerita drama yang lainnya. Intinya sih dalam hal pertemanan dan juga cinta bisa berjalan bersamaan. Walaupun kalian gak diterima dari si cowok atau dari si cewek, kalian bisa cari cinta yang lainnya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Ini bagus banget, apalagi buat yang lagi work from home, anak remaja. Kalian bisa nonton sama orang tua kalian bisa banget banyak belajar dari drama ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian suka ya sama reviewnya. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Kamsahamnida.